analisa berdasarkan pengetahuan saya, kalau perang berlangsung, yang akan malu adalah Amerika. Kalau berlangsung, taruhlah misalnya berlangsung 3 bulan, situasi kacau, atau mungkin berlangsung lebih lama, tetapi akhir dari perang ini adalah Amerika akan malu, seperti apa yang pernah terjadi di Vietnam. Iran itu bukan orang Arab. Ternyata, peperangan antara Iran dan Israel telah diprediksi oleh Al-Quranul Karim 1400 tahun yang lalu, yaitu dalam surat Muhammad ayat 38 yang artinya, "Jika kalian berpaling, wahai bangsa Arab, maka kami akan menggantikan kalian dengan kaum yang lain, yaitu bangsa Persia, yang akan melakukan perlawanan berjuang di jalan Allah, dan mereka tidak seperti kalian yang tidak melakukan perlawanan." Sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW ketika membaca ayat ini, para sahabat pun bertanya kepada beliau, "Wahai utusan Allah, siapakah yang dimaksud dengan mereka? Yang jika kami berpaling, maka mereka akan menjadi pengganti kami, dan mereka tidak akan seperti kami sikapnya." Maka Nabi SAW pun menempukkan tangannya ke pundak Salman Al-Farisi, kemudian bersabda, "Orang ini yaitu Salman dari Persia dan kaumnya, bangsa Persia." Kemudian Nabi SAW menambahkan, "Andaikan agama berada di Bitan Suraya, niscaya akan diilhai oleh orang-orang Persia." Maka jika ditanyakan, siapa yang akan menang? Apakah Israel dengan bantuan Amerika dan seluruh sekutunya dan negara Eropa yang akan menang? Atau Iran yang akan menang? Maka sudah pasti dengan zaman Al-Quran ini yang akan menang adalah bangsa Persia, yaitu negara Iran. Disebabkan bangsa Arab tidak mengambil posisi ini, maka Allah akan mengganti mereka dengan bangsa Persia, yaitu kaumnya Salman Al-Farisi. الربع الأول منه. وبالتحديد أنا بقول 2027 بتكون إسرائيل مش موجودة. لماذا هذا التاريخ؟ لأنني أؤمن بالقرآن الكريم. القرآن حدثنا أن الأجيال تتغير كل 40 سنة. في ال40 الأولى كانت عندنا نكبة. في ال40 الثانية بدأت عندنا انتفاضة ومواجهة وتحدي وقتال وقنابل. في ال40 الثالثة تكون النهاية إن شاء الله تعالى. يعني هذا تقييم من هذا استشفاف قرآني. استشفاف قرآني. إن ربنا لما فرض على بني إسرائيل في سيناء 40 عام ليش؟ يغير الجيل المريض التعبان ويأخذ جيل مقاتل. ما امروز فاقد امت اسلامی هستیم. کشورهای اسلامی زیادند، نزدیک 2 میلیارد مسلمان در دنیا زندگی میکنند، اما عنوان امت شما اگر گمان بکنید که در تمام دنیا یه نفر مثل آقای خامنه‌ای پیدا بکنید، پیدا نمی‌کنید. یه نعمتی خدا رو أنتم لا تعرفون اليوم من تقاتلون. أنتم تقاتلون أبناء محمد وعلي والحسن والحسين وأهل بيت رسول الله وصحابة رسول الله. أنتم تقاتلون قوما يملكون إيمانا لا يملكه أحد على وجه الكرة الأرضية. دست خدا به سر ماست، بشه چشم داشتنم مونده نگیرم برموز دلو من آباد ای کنم. شما که میخواید فدا کنید، چرا فدای اسلام نکنید؟ فدای رهبر کیه مگه؟ فدای اسلام، فدای اسلام، فدای این راه، فدای بسم الله الرحمن. Dan sebelum itu mari kita dengar bersama-sama tentang disclaimer. Akun ini tidak bertujuan mengobarkan peperangan, permusuhan, kebencian, provokasi, maupun permufakatan jahat dalam bentuk apapun.
Seluruh konten disajikan untuk tujuan edukasi, informasi, dan diskusi publik. Dan konten tidak dimaksudkan menyebarkan hoaks, informasi palsu, false info, menyesatkan, misleading, atau memaksakan opini. Penggunaan AI hanya sebagai alat bantu visual, gambar, video, sementara substansi informasi bersumber dari berbagai referensi terbuka di media nasional dan global yang tersedia untuk publik. Penonton diharapkan bersikap kritis, bijak, dan melakukan verifikasi mandiri. Di tengah beratnya tugas pasukan Iran yaitu IRGC dan reguler yang mereka emban menjaga kedaulatan berdiri di garis depan pertahanan sambil tetap terus-menerus melancarkan gelombang demi gelombang besar, para prajurit tempur Iran tetap meluncurkan respon atas perbuatan agresor sambil meneguhkan hati. Henti dentuman suara roket yang diluncurkan dan serangan brutal agresor tak tahu diri. Medan tempur adalah ujian fisik dan batin. Namun di sela-sela itu ada satu hal yang terus dijaga, moral dan keimanan. Di waktu-waktu sunyi di antara hiruk pikuk tugas, mereka menundukkan kepala, mengingat bahwa setiap langkah yang diambil bukan semata-mata urusan dunia, melainkan juga amanah yang kelak dipertanggungjawabkan. Dalam kondisi serba terbatas, mereka tetap berusaha menunaikan kewajiban, menjaga salat, memperkuat doa dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Bagi mereka, kekuatan bukan hanya datang dari strategi atau persenjataan, tetapi dari keyakinan yang tertanam dalam hati bahwa setiap ujian adalah bagian dari ketetapan dan setiap kesabaran akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah ketegangan dan ketidakpastian, mereka saling menguatkan bukan hanya sebagai sesama prajurit, tetapi sebagai saudara dalam iman, mengingatkan bahwa menjaga akhlak, menahan diri dari kebencian berlebihan dan tetap berpegang pada nilai-nilai yang diajarkan agama adalah bagian dari perjuangan itu sendiri. Karena pada akhirnya yang mereka jaga bukan hanya batas wilayah, tetapi juga nilai, keyakinan, dan harapan agar tetap hidup di dalam hati, bahkan di tengah badai yang paling keras. Dan inilah mereka, para pejuang Iran yang tidak hanya menjaga kedaulatan, namun juga keimanan teguh mereka. چند روز پیش شنیده شد ترامپ در اظهار نظراتش پیشنهاد حمله زمینی داده. ما سالیان سال منتظر یه همچین روزی هستیم و آمادگی 100% داریم. Assalamualaikum warga Indonesia, semoga kelak kita bersama berjuang dan hingga hari itu tiba, doakanlah kemenangan untuk Islam, Iran dan Palestina terbebas dari agresor imperialis. Wassalam. Terima kasih.